Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 7 ABGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo yang beranggotakan saya sendiri, Ninenun Aini, saya Iva Kurniasari, saya Melani Nuriza Putri, akan melakukan simulasi pembelajaran dari kelas 5, tema 8, subtema 2. Selamat menyaksikan. Tak video. wes, Ciku jinan posisi. Dah. Untuk membuka pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Fatih ya, memimpin ya. Ya. Nanda ya, Nanda mana Nanda? Nah, tadi kami Nanda berangkat paling awal, jadi Nanda yang memimpin doa ya. Yuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Nah, semua pakai masker semua ya. Bawa masker ganti enggak? Ayo, bawa masker ganti itu penting untuk kita. Misalkan kalian maskernya itu ada yang lepas atau jatuh atau apa, jadi kalian punya ganti masker seperti itu. Nah, dalam masa pandemi ini penting sekali kita untuk menjaga kesehatan, terus menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker. Tadi udah cuci tangan semua ya? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang lingkungan sahabat kita, subtema 2 tentang perubahan lingkungan. Sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Resti, Hana, Fatih, Nanda, Zahra, Gibran. Tadi hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Kita menyanyi lagu apa nih? Nyanyi Ada Pancasila ya? Bisa semua kan? Bisa semua? Hafal semua? Hafal dong. 1, 2, 3. Ada Pancasila yang akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Wah, pintar. Semua pada semangat ya. Siap untuk kegiatan hari ini, pelajaran hari ini, siap ya? Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak itu mengerti dan paham tentang siklus air itu seperti apa. Nah, yang kedua, anak-anak juga paham apa sih perbedaan antara air tanah dan juga air permukaan. Anak-anak juga harus tahu tentang itu. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang yang namanya siklus
dari tumbuhan transpirasi. Nah, setelah itu, jadi setelah penguapan itu naik ke atas. Naik ke atas karena semakin ke kan pertama titik-titik. Nah, karena semakin ke atas, kalau suhu semakin ke atas itu semakin dingin atau semakin panas? Semakin apa? Ayo, semakin dingin. Dingin karena semakin dingin nanti itu mengumpul menjadi satu. Mengumpul menjadi satu itu karena apa? Juga terbawa angin. Jadi titik-titik itu karena semakin suhunya rendah, terus udaranya dingin, terus mengumpul jadi satu terbawa angin. Jadi kan ini titik-titik ya, titik-titik terus terbawa angin. Jadi awannya menjadi besar. Kalau terbawa angin menjadi kumpulan awan yang besar itu namanya kondensasi. Nah, karena awannya ini merasa berat, kan awan itu isinya apa? Air. Karena awannya itu sudah merasa berat, jadi ditumpahkan. Namanya hujan. Hujan itu nama lainnya itu presipitasi. Nah, dari air hujan itu ngalirnya itu beda-beda. Ada yang ngalir lewat permukaan tanah atau lewat batuan, pokoknya lewat permukaan tanah. Kalau lewat permukaan tanah itu namanya runoff. Lewat permukaan tanah. Tapi kalau airnya itu meresap ke dalam tanah, ini tanah ya. Airnya itu meresap ke dalam tanah, itu namanya infiltrasi. Nah, sama aja kalau misalkan lewat atas atau permukaan itu namanya air permukaan. Tapi kalau lewat atau meresap ke dalam tanah itu namanya air tanah. Nanti semua ini itu akan kembali lagi ke, khususnya ini akan kembali lagi ke sungai, ke sumur lagi atau ke laut seperti itu. Nah, jadi kan kita tadi sudah belajar namanya siklus air. Nah, ini siklus air itu yang pertama tadi ada apa? Evaporasi dari air yang menguap. Kemudian ada yang dari tanaman atau pohon atau tumbuhan yang menguap, namanya transpirasi. Setelah itu akan mengumpul jadi naik ke atas, mengumpul jadi satu menjadi awan besar namanya kondensasi. Setelah itu awan yang berat tidak bisa menampung air lagi akan turun menjadi hujan yang namanya presipitasi. Hujan akan mengalir lewat permukaan, atas permukaan itu namanya runoff atau yang namanya air permukaan. Kalau meresap ke dalam tanah itu namanya air tanah atau infiltrasi. Sampai sini paham? Nah, tadi kalau air permukaan itu apa? Air yang lewat permukaan. Namanya permukaan itu kan pasti di atas ya. Nah, itu nanti biasanya air rawa, air sungai, itu yang namanya, atau air danau itu namanya air permukaan. Tapi kalau meresap ke dalam tanah itu atau lewat pori-pori tanah itu namanya air tanah. Ya, jadi di sini nanti Ibu akan membagi jadi 2 kelompok. Yuk berhitung dari 1. Nah, nanti berkumpul dengan masing-masing nomor yang kalian sebutkan tadi ya. Nomor yang sama berarti Ya. yang tadi nomor yang 1 berkumpul dengan yang nomor 1, yang nomor 2 dengan yang nomor 2. Paham ya? Bisa. Kita belajar ke sana ya. Ada
Kita akan mengaitkan tentang pelajaran yang akan kita bahas. Nah, menurut kalian perbedaannya itu apa dari yang tanah retak-retak sama yang tanahnya subur? Itu perbedaannya apa? Kalau yang retak-retak itu berarti apa? Kurang apa? Kurang air. Iya benar. Kalau yang subur berarti apa? Kadar airnya banyak, terus airnya tanahnya juga bagus, cuacanya juga pastinya sedang cuaca hujan kayak gitu ya. Oke. Nih coba sini perhatikan. Ini anak-anak coba lihat. Nih ibu punya gambar A dan gambar B. Coba ada yang bisa tebak gak ini gambar apa ini? Sawah. Gambar sawah. Yang ini gambar apa? Gambar sawah juga tapi tanahnya udah kering. Nah coba ya. Coba gambar mana yang indah dilihat coba. Yang mana? Itu tuh yang mana? Yang enak ini. Yang subur ya berarti. Sawah yang subur ya. Nah, coba dapatkan lingkungan seperti gambar A berubah seperti gambar B. Jadi yang dari yang subur menjadi tandus. Bisa nggak berubah? Bisa. Coba faktornya apa? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa kok bisa jadi dari air? Terus apa lagi? Faktornya itu kan ada dua. Yang pertama itu faktor dari alam, yang kedua faktor dari manusia. Pintar. Kalau faktor dari alam itu contohnya apa? Gunung meletus, terus gempa bumi, erosi, abrasi. Kalau dari kerusakan manusia, dari yang merusak manusia apa contohnya? Sampah, pembuangan itu juga bisa mengakibatkan perubahan lingkungan yang tidak bersih jadi bisa banjir. Terus ada apa lagi? Coba kalau lingkungan dari gambar yang tandus tadi bisa nggak berubah jadi subur lagi? Bisa nggak? Gimana caranya? Kasih air sama apa? Pupuk. Terus ada yang tahu nggak cara-cara yang biasa kalian lakukan untuk menjaga lingkungan rumah dan sekolah apa? Biar tidak jadi perubahan lingkungan yang tadinya udah bagus tapi jadi jelek gitu. Kira-kira apa coba hal yang paling kecil? Membuang itu tadi sampah pada terus kalau misalkan ada air jangan memakai air itu seperlunya, jangan berlebihan. Nah setelah ini kita akan membahas, kita akan mengasih soal tadi kelompoknya yang mana coba? Kelompok 1 kumpul sama kelompok 1. Kumpul sama kelompok 2. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 2. Ini kelompok 2, ini 1. Oke, coba diskusikan ya. Bentar, gak apa-apa sambil bongkok. Bawa alat tulisan? Bawa pulpen nggak? Oke, dari bawah nggak? Oke, coba kalian gimana caranya, gimana proses terjadinya tanah? Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah itu apa aja? Dan yang terakhir, kegiatan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Coba diskusikan dulu. 5 menit ya. Lima menit ya. Oh iya panjangin ini. Ya iya. Ya tidak ya. Ya wes. Foto. Nah, siswa mendiskusikan pertanyaan yang sudah dilakukan tadi.
berada di dalam tanah. Air tanah berasal dari hujan yang kemudian masuk ke dalam tanah. Sebagai manusia kita penting menjaga ketersediaan air tanah untuk kelangsungan hidup manusia. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang yang tadi bacaan siklus air tanah. Ibu akan membaca, nanti kalian tebak pertanyaan yang akan ibu sampaikan nanti. Siklus air tanah. Proses siklus air tanah itu menyebabkan bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air itu turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali ke laut sehingga masuk ke sungai dan mengalir ke laut. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan ini akan selalu ada apabila daerah peresapannya itu selalu ada. Nah, daerah peresapan air terdapat di hutan-hutan atau tanah-tanah itu tadi daya serapnya. Nah, air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan seperti yang ibu sampaikan tadi. Nah, untuk menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan itu sangat penting, tanaman sangat penting. Hutan berperan sebagai penyimpan air. Oleh karena itu kita harus menjaga hutan, jangan suka ditebang hutannya itu. Selain penebangan hutan dapat merusak akibat adanya pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar itu dapat mengakibatkan rusaknya air atau daya resapnya air ke dalam tanah. Akibatnya pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah yang mengalami kekeringan. Coba temukan peristiwa-peristiwa yang ibu sampaikan dalam cerita siklus air tanah atau non fiksi ini tadi. Apa? Berarti apa? Peristiwa apa tadi? Air tanah. Terus apa lagi? Apa lagi, ayo? Itu tadi penebangan hutan itu nggak boleh. Peristiwa penebangan hutan, pembakaran itu nggak boleh karena dapat merusak daya serap air ke dalam tanah. Oke. Selanjutnya, oke. Jenuh atau strike zone yang kemudian akan menjadi air tanah. Pada bagian air yang meresap dekat dengan permukaan tanah, maka cairan ini akan diuapkan kembali tanaman yang disebut evapotranspiration. Proses penguapan ini juga terjadi secara langsung pada air pada permukaan tanah yang berada pada keadaan terbuka. Air-air yang menguap ini pada akhirnya juga akan kembali menyentuh tanah dalam bentuk hujan. Oke. Soal yang nomor 2, faktor yang mempengaruhi berkurangnya air tanah. Yuk, dari kelompok 2. Yang keras. Tumbuhannya sedikit. Tanah dan batuan susah untuk menyerap air. Ya. Oke, tanahnya miring. Tanahnya miring. Kalau tanahnya miring kan berarti airnya itu akan pasti jatuh yang di paling bawah, yang di rendah itu. Terus Karena air kan mengalir ke tempat yang rendah. iya, benar. Terus udah? Oke, soal yang terakhir ya. Untuk menjamin ketersediaan air tanah itu seperti apa? Coba dari kelompok 1. Air tanah adalah jenis air yang berada di dalam tanah. Air tanah berasal dari hujan yang kemudian masuk ke dalam tanah. Sebagian manusia kita penting menjaga ketersediaan air tanah
untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, benar. Oke. Selanjutnya, coba berikan kesimpulan dari pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Yuk. Siapa? Dari kelompok berapa? 2. Ya. Kelompok 2 atau kelompok 1? Kelompok 2 atau kelompok 1? 2 ya. 1. Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Yuk, kesimpulan. kesimpulan. Ayo, peristiwa yang Ibu sampaikan dalam cerita siklus air tanah atau non fiksi ini tadi apa? Berarti apa? Peristiwa apa tadi? Air tanah. Terus apa lagi? Apa lagi? Ayo. Itu tadi penebangan hutan itu nggak boleh. Peristiwa penebangan hutan, pembakaran itu nggak boleh karena dapat merusak daya serap air ke dalam tanah. Oke. Selanjutnya, oke, kita akan melakukan percobaan ya. Coba sekarang silahkan kalian temukan yang pertama gelas aqua 2, masing-masing kelompok 2. Selanjutnya gelas yang pertama diberi batu bata merah kan? Gelas yang kedua dikasih batu-batuan kayak gini, batu-batu biasa. Oke? Coba sekarang cari, yuk. Cari. Ida yang aku nyari yang batu ya. Itu nyari batu yang biasa. Ya Allah. Batu. Kenapa pegangin? Ya. Makan lagi Ya Allah. Kalau sudah kembali lagi ke sini ya. Ini yang gede. Jangan tak kebuk Oh jangan tak kebuk. Airnya bawa sini. Ini airnya hangat. Batunya yang gede. Oke. Coba berikan kelompok masing-masing kelompoknya. Ayo. Tadi. Nanti ini akan diisi dengan airnya itu sama. Misalkan diisi sampai segini, ini juga akan sampai segini. Ini akan diisi air. Kamu harus ingat-ingat ya, tadi diisi batasnya mana, nanti diamati airnya itu akan seperti apa. Udah? Nah, silakan letakkan, nanti akan kita tunggu, letakkan aja, letakkan di sini. Ini di atas sini. Nah, letakkan. Tunggu 5 menit ya. Tunggu 5 menit. Ya. Ini. Akhirnya ini membutuhkan lama sampai sejauh itu kan nanti akhirnya meresap kan. Oke, sudah lama ya. Kita udah nunggu itu lama. Silakan. Bahan percobaannya dikumpulkan di tengah sini. Yuk. Kita harus di tengah sini. Dua-duanya, yuk. Ini. Kelompok 2 sebelah sini, kelompok 1 sebelah sini. Ini. Nah,
Oke? Coba kira-kira perbedaan apa yang terjadi dari awal percobaan tadi sampai hasilnya seperti ini? Bedanya apa? Yuk. Bedanya? Airnya berkurang yang mana? Yang batu bata. Kalau air yang batu biasa itu berkurang atau enggak? Tidak. Coba sekarang berikan kesimpulan. Kira-kira kenapa? Kenapa batu bata itu airnya berkurang, setelah diisi air airnya berkurang, tapi kalau batu biasa itu enggak? Kenapa? Coba yang keras. Karena kenapa? Ini itu ada hubungannya sama pelajaran yang tadi tentang air tanah, terus sama air permukaan. Kalau dikaitkan dengan percobaan ini itu gimana? Ayo, nggak sama lu. Ayo. Tidak. Apa kesimpulannya? Kalau batu bata menyerap Itu air. menyerap Terhadap- air. Kalau batu biasa tidak menyerap air. Iya, kalau disambungkan dengan pelajaran kita, maksudnya kalau batu bata itu diibaratkan air tanah. Maksudnya gimana, Bu? Ya berarti air tanah itu mempunyai daya resap, batu bata juga memiliki daya resap. Jadi kalau bertemu dengan air akan meresap airnya. Tapi kalau batu biasa itu diibaratkan air permukaan. Bila bertemu dengan air, airnya itu tidak akan meresap, jadi tetap di atasnya. Jadi kalau batu biasa airnya itu akan tetap, kalau batu bata itu airnya meresap. Seperti itu ya, paham? Oke, pelajaran kita di luar cukup sampai di sini. Nanti kita akan kembali ke kelas lagi untuk persiapan pulang. Oke, coba sekarang ini dibawa nanti ya, dibuang lagi, yuk. Diambil nanti dibuang ke tempat sampah ya. Yuk, kembali lagi. Yuk. Nanti dibuang di tempat sampah ya.